Shalom, salama alo minggu, salama menomba langan puang matua. Ia tu tema latananung minggu yate, pengkatobaran di pakamasean lakomintu tau. Tabendan solanasang tamenani umpu di puang matua, nanian kombongan sundun rongkoku. Sundun rongkoku ku manapa Yesu tang lelu ku pobuang mo napo pak mana nalabakna na tampak baru penaana sende batengku ku menani umpu di Yesu sai lakona sende batengku ku menani umpu di Yesu sai lakona. Kombongan masalok napuang ia tu pak tunduanta umpo tete sangan napuang tumangka umpada di langit solalino. Narampoi morokomi kama turu-turuan sia kamarampasan diomai puang matua ambekta sia puang Yesu Kristus juru salamakta lan pangantakna puang pena masallo. Amin. Tamak dokomo lan allo katuanta nenek bangki umpo gau dosa ulendui patangaran buangan kada na penggauranta mai mokomi ta umpama diongan pena unaku itu mintu kasalanta ulendui pedanian nanian kombongan talung puluanan salaku dipagari lan manna rarana Yesu salaku dipagari lan manna rarana Yesu mole siama totomo lan manna rarana Yesu napuangku umbase salaku di pamaseromo lan manararana Yesu. Perangi tu kada kamasokanan ulendui paapudian 120 misa angka pitu selako karua puang la urinding palako diomai kamasolangan pisan mito ia la urinding palai tu deatammu puang la urinding palako lan torro kek dekmu randuk totemo landak saya lakona. Amin. Memang ngantongan masena memang ngantongan masena tu baru wina topa demo tang tibala naka bu
perangi tu petirona katuan baru. Na ia tu topatalo la umpomana mintu apa ia te. Aku mo la mendadi puang kapenombanna. Na ia laku poanak. Apa ia tu to takuran, sia totang maapatongan, sia to megigiran, sia mintu to papatean, sia to maagau salah, sia to patiro-tiro, sia to umpenombai deata, sia mintu to mo orang, ia tu dalekna, latama limbong tu umpodukku api, sia solok, ia mo kamatean mak penduanna. Wahyu 20 misa angka 7 selako karua. Amin. Lata basa bainan Pak Pudian lan mai Pak Pudian 140 karua ayat misa sailako sang pulo apa. Haleluya. Pudimi tupuang lan mai batara. Pudimi lan masuanggana. Pudimi emintu malaikatna. Pudimi emintu petoe kasakna. Pudimi allo sia bulan. Pudimi emintu bintoen tasak. Pudimi masuanggana langit. Sia kamu mintu wai daulangi. Mintui tola umpudi sangan napuang. Belan namang kamu makada anna dipada dinasang. La umpatoro inanna tumintu na la tontong say lakona. Sia umpondok misa atoran tang maadin na todo tinting. Pudimi tupuang dio mailino. Emintu olo-olo kale-kalean lantasik sia liku mendalan. Api sia uran batu sia ambun makko naromboroya. Angin barak tu umpalolang kadan napuang. Mintu buntu sia tanete. Sia mintu kayu membuah sia arasi. Mintu olo-olo lampung sia manaranna. Sia mintu mendonglokna sia manuk-manuk kepani. Kamu mintu datulan lino. Sia mintu tosang petayanan, sola mintu tedong periuk na tondok, na mintu tutorro ada lantelino. Kamu piamone si anak dara. Tomatua, tomangura, masola nasang. Lana pudi masola nasang tu sangan napuang. Belan nasangan naman nari, ia tu patongloan liu, sia kamalak biranna usamboy lino na langit. Ia mo umpala yangan ni misa tanduk tu taunna. Tu na po tarompok mintu to masalona. Ia mo tu to Israel bangsa masepon dio kalena. Haleluya. Tamenani Pak Pudian 110 karua. Alo malabi teto temo dapa butuang ki puangta mai komi anta paranu tasi pelak tekan karongkosan siaka salamara mi buang ki marudin din solana sang lan kula kiti ngayoi. Lata basa sia lata nandung tu kadanna puang matua mai komita pasakka tu katuanta untarima kadanna puang naya tu pak basanta mak pempisanna
di alan mai kisah para rasul pasal 10 misa angka misa selako 10 karua. Mak penduan di alan mai wahyu pasal 20 misa angka misa selako karua. Nah, mak pentalun di alan mai Injil Yohanes pasal 10 talu angka 30 misa selako 35. Mai komi ta mas sambayang. O puang matua totemo sadia mokan la umbasa siala umperangi tu kadammi. O puang pena masallo rondongkan angki maadin untandai aparatu batuananna kadammi angki pogaui lan allo katuangki ke allo mak kada mo komi puang belan nasadia mokan la umperangi kadammi lan sangan na puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Kata firman Tuhan, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih paham dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Sesuatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada 4 sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semua ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisera. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seisi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan.
Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan dan memimpin kepada hidup. Amin. Pembacaan yang kedua dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, Kema Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu
jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada Minggu pagi hari ini, yaitu anugerah pertobatan bagi semua. Anugerah pertobatan bagi semua, batu peng katobaran di paakamasean lako mintu tahu. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana perasaan kita jika suatu hari kita mau masuk bergabung dalam sebuah komunitas atau kelompok, tetapi mereka menolak kita karena mereka merasa diri benar dan menganggap kita tidak layak menjadi bagian dari mereka. Pasti perasaan kita ketika itu sangat sedih dan kecewa karena ternyata kehadiran kita ditolak dan tidak diterima. Bacaan utama kita hari ini mengisahkan pada waktu Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang percaya yang bersunat berselisih paham dengan dia. Mereka meminta penjelasan mengapa Petrus masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi orang Yahudi ada larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, apalagi masuk ke rumah mereka. Mereka berpikir bahwa Petrus sengaja melakukan hal itu. Petrus pun menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena Roh Allah yang memimpinnya. Dia menceritakan bagaimana Allah sampai 3 kali memberikan penglihatan agar Petrus meruntuhkan pemahaman antara yang haram dan yang tidak haram. Petrus menceritakan bahwa Allah juga telah menampakkan diri kepada Kornelius, bahwa Petrus harus menyampaikan berita keselamatan bagi seisi rumah Kornelius. Petrus pun menceritakan bagaimana Roh Kudus turun atas seisi rumah Kornelius ketika Petrus sedang mengajar. Rasul Petrus bisa melakukan semua itu karena Allah sendiri yang telah membuka jalan. Ternyata bangsa Yahudi tidak menyadari bahwa Tuhan telah mengubah target pernyataan dirinya. Tuhan tidak lagi mengutamakan Israel atas bangsa-bangsa lain. Sekarang Tuhan telah menyatakan dirinya kepada semua bangsa tanpa perbedaan. Ada suatu hal yang unik dari penglihatan Rasul Petrus dan Kornelius. Keunikannya adalah Petrus melihat binatang-binatang haram, sedangkan Kornelius melihat seorang malaikat Allah. Seorang rasul melihat binatang-binatang haram dan seorang kafir
melihat malaikat. Penglihatan Petrus ini artinya bahwa Petrus tidak boleh menganggap haram apa yang Tuhan tidak anggap haram. Sedangkan penglihatan Kornelius artinya bahwa Kornelius telah diperkenankan oleh Tuhan dan tidak dianggap najis. Tuhan begitu bijaksana di dalam dua penglihatan ini. Pengalaman Rasul Petrus ini membuat dia belajar untuk tidak menganggap orang lain itu najis. Ternyata penglihatan ini juga untuk mengajar orang-orang Yahudi yang lain yang telah menjadi murid Yesus, supaya mereka tahu bahwa Tuhan tidak mau mereka menyebut orang lain najis. Jika Tuhan menganggap Kornelius layak melihat seorang malaikat dan mendengarkan pesan Allah kepada dia, maka tidak masuk akal kalau ada orang Yahudi yang masih menganggap Kornelius itu najis. Petrus tampil mempertanggungjawabkan pelayanannya, bahwa pelayanan itu terjadi bukan karena keinginannya, melainkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus sanggup mengubah hati yang masih terbelenggu oleh tradisi yang kaku menjadi hati yang hangat dan penuh kasih. Melihat orang-orang yang bertobat, tak peduli apa latar belakang mereka, itulah sasaran anugerah pertobatan yang dinyatakan oleh Allah bagi semua umat manusia. Pesan penting firman Tuhan hari ini untuk kita lakukan dan bagikan. Yang pertama, Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah tidak membangun tembok, melainkan membangun jembatan, supaya tidak ada yang menghalangi kita untuk hidup saling mengasihi seorang dengan yang lain tanpa membeda-bedakan. Kedua, bukan lagi saatnya kita menghindari orang lain, tetapi inilah saatnya kita merangkul orang lain dalam semangat persaudaraan dan semangat cinta kasih. Sebab Yesus bukan milik kita saja, tetapi kehadiran Yesus adalah bagi seluruh umat manusia. Ketiga, kita hidup dari anugerah yang mahal, bukan murahan. Sekali lagi, kita hidup dari anugerah yang mahal dan bukan murahan. Karena itu, setiap orang yang telah mengecap dan mengalami anugerah Allah yang mahal itu harus sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang benar-benar telah bertobat. Pertobatan yang sungguh pasti akan mendorong kita untuk membagikan sesuatu kepada orang lain, yakni membagikan Kristus.
dalam seantero kehidupan kita. Inilah tugas gereja dan tugas kita semua. Bagikanlah Kristus supaya orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Kristus menjadi percaya. Mari saling menerima tanpa membeda-bedakan, karena kita pun sudah diterima Tuhan apa adanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Firman-Mu sungguh indah, mengajar kami bahwa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Karena itu, ketika Tuhan menerima kami apa adanya, maka kami pun juga harus menerima orang lain apa adanya, tidak membeda-bedakan, karena kami percaya Engkau menerima kami dengan anugerah-Mu, supaya kami semua bertobat dan kembali ke jalan yang benar, kembali kepada anugerah pertobatan yang asalnya dari Allah bagi semua orang percaya. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri dan bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman, kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nangku patongan puang matua. Nangku patongan puang matua, surak madatu ule sangi, ambeku mombong saka sayana, ungka sokani makrupata. Tamadok komo. Lata sorong tanda kurean sumangat tak langan puang, kadana puang nakua, palulakoi puang tu kamala biranna sanganna, penolowani tu pemala sia menomba komi dio olona. Tu
komi menombah lako puang kasa pakaian maindan. Amin. Tamenani nanian kombongan aparatu talung pulo kasera. Ketu bai bara lan katuoanmu, kela katuran nusia boyoku, lamu suri nasang turongko napuang, ketangmu pomangai tuka borona, suri mirongko naben ko puang, napa mangako ka borona, karongko san surik meloi, ketangmu pomangai tuka borona. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah beribadah kepadamu. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menguatkan kami bahwa Allah senantiasa mengaruniakan pertobatan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Allah tidak membeda-bedakan orang, sehingga dalam hidup ini biarlah kami juga saling menerima apa adanya, tidak membeda-bedakan, dan hidup saling mengasihi, menikmati anugerah pertobatan yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidup setiap orang percaya. Terima kasih Bapa, kami mendoakan semua warga jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Bagi yang sakit dalam kelemahan tubuh, Bapak Yunus Pakiding, Alfrianto, Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Benyamin Rantelili, Satrio Ruba, Esra Rimbawan, Ibu Matilda Kalakbato, Ibu Agnes Melati, Ibu Heni Sempa, Bapak Guntuada, Ibu Agustina Payung, Marten Ambasalu, Ibu Alfrida Membala, Ibu Ludia Ante, Ibu Lince Pasolang, Nyonya Erni Anderson, Jesslyn Ruga, Rian Koto, dan mungkin masih ada yang tidak kami sebutkan namanya, tapi Tuhan mengenal dan mengetahui kondisi mereka. Biarlah Tuhan memulihkan, mengangkat semua sakit penyakit mereka dan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, Ibu Suka, Bapak Rantai Salu, Ibu Maria Sara, Ibu Ludia Tasik, Ibu Pesingkala, Tuhan memberkati, memberi kekuatan, semangat, penghiburan dalam menjalani masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, ulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan memberkati mereka semua dan ingatkan mereka untuk selalu datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan semua pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, pengerja kebun, dan semua pribadi yang Tuhan pakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, supaya kami tetap setia mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan.
persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah persembahan kami supaya boleh digunakan dengan baik dalam mendukung setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Dan ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan bangsa, pemerintah, dan negara kami. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam memimpin kami sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan, khususnya dalam mengendalikan pandemi COVID-19. Biarlah pemerintah kami diberikan kekuatan untuk mengendalikan pandemi ini, sehingga kami semua terhindar dari bahaya sakit penyakit, dari virus-virus yang mematikan. Dan kami terus percaya Tuhan sendiri yang akan memulihkan dunia ini di waktu Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa, berkati semua kaum bapa, semua kaum ibu, semua pemuda-pemudi, semua anak-anak sekolah minggu dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menyatakan kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup mereka. Ampuni semua dosa-dosa kami, lalu terima kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Tabendan solanasang kapenanian ni o puangku nang kamu tonganmu. O puangku nang kamu tonganmu parendenku moi umbalen na olalinote parendenku puangku ranwana taiku magiang na toena lima masokan mi siuluk solanasang male mokomi patongan ni kumua pengkatobaran di pak kamasean lakomintu tahu Sadiakan la umpogau kadami puang. Palulakoi puang matua tumintu penammu. Ammi tarimai tu pasakena. Na puang mora pamasake komi sia katirinai komi. Na puang mora paarangi komi lindona sia katurui komi. Na puang mora tiroang komi lindo masokanna sia siria komi kama rampasan. Amin. Menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kita memuji Tuhan dalam nyanyian syukur Selalu Ada Jalan. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada
di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Demikianlah ibadah kita di minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Tuhan memberkati kita di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu.